Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga kita diberikan afiat jasmani dan rohani kita sehingga kita dapat menjalani jalan daripada ibadah kita dengan istiqamah.
Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pengajian kita pada subuh ini. Kita akan membahas perkara-perkara amalan-amalan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan bagi seorang salik yang betul-betul ingin meraih ridha Allah, yang betul-betul mencari jalannya, jalan akhirat. Kita akan kembali membacakan, kita kaji di halaman 224 pada jilid yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk diperhatikan kalimat per kalimat, kata per kata. 224 barisan yang pertama. Dan perkara yang kedua, bahwa tiada engkau kuasa, bahwa tiada engkau mampu atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia, dan tiada kuasa mencari akan dianya ilmu yang bermanfaat itu, tetapi masyghul engkau, tetapi menyibukkan engkau, tetapi masyghul engkau dengan berbuat ibadat yang sunnat. Ibadat yang sunnat, bukan salat sunat, tetapi ibadat yang sunnat. Apa saja ibadat-ibadat yang sunnat itu? Yaitu dengan berzikir. Apa saja kalimat zikir? Mau tasbih, istighfar, dan membaca Quran, dan mengucap tasbih, dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu daripada derajatul abidin, derajat seorang hamba, derajat al-abidin, dan yaitulah tariqatul salihin, dan itulah caranya orang-orang saleh, dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Tetapi hendaklah ibadat orang itu dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan jangan riya, dan jangan ujub, dan jangan sum'ah. Sum'ah itu mau didengar, dan takabbur. Karena firman Allah Ta'ala,
wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budullah. Artinya tiada disuruh akan mereka itu melainkan karena menyembah akan Allah Ta'ala, yakni dengan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, padahal mereka itu tulus, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kira-kira kalimat ini bisa dipaham ya? Enak dan mudah kayaknya kalimat ini, tinggal pengembangan saja. Pengembangan kalimat bila kita dalam berhujjah, bila kita dalam mengamalkan yang kita amalkan, ini amalannya. Baik. Yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bahwasannya amalan salat sunat di antara yaitu salat sunat isyraq dan salat sunat duha, maka di luar keduanya ini maka hendaklah ia melakukan 4 perkara ini di luar salat sunat, amalan-amalan yang dia kerjakan. Maka yang terlebih waktumu itu, yang terlebih waktu yang utamakan, bila sudah selesai salat sunat isyraq, bila sudah selesai salat sunat duha, waktu-waktu yang senggang itu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dikutip oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani Salikin, maka kerjakanlah 4 perkara ini. Yang pertama sudah kita bahas bahwasannya engkau carilah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang tentang akhirat, mengingatkanmu tentang amalan-amalan akhirat. Engkau bisa carikan lagi ilmu-ilmu, yaitu ilmu yang mengantarkan ingat kita kepada Allah, serta engkau pelajari kembali hakikat ilmu itu apa. Bisa ditilik di dalam kitab ini di halaman 93. Di halaman 3 ada 93, di halaman bab 3, bab ilmu lah ya. Bab kelebihan ilmu itu. Kembali perhatikan untuk mengulang-ulang, pelajari dan cari majelis-majelis ilmu, yaitu majelis yang mengingatkan engkau untuk ibadah, yang merusak ibadah, yang mendatangkan pahala, yang menghilangkan pahala. Itu cari majelis ilmu ya, cari majelis ilmu di tempat mana aja boleh, di luar daripada waktu itu. Bila ada tempat majelis jam 9 pagi, cari. Ada jam 10, cari. Ada jam 8 pagi juga, cari majelis ilmu yang bermanfaat, yang tentang daripada dari amalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang harus dilakukan bagi seseorang itu, maka dia adalah bahwa bila engkau tidak mampu mencari tempat-tempat ilmu, mencari ilmu-ilmu yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat itu, dan tidak pula engkau dapati ilmu akan demikian itu, di mana-mana pun tidak dapat cari ya, di masjid tidak dapat, di tempat lain juga tidak dapat, yang bisa mendatangkan ilmu tak mampu, maka engkau sibukkanlah dirimu itu dengan melakukan ibadat sunat.
Apa ibadat sunat? Berzikir, bertasbih, baca Al-Quran, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi, itu amalan. Ini poin yang kedua. Kalau poin yang pertama tidak dapat, walaupun baiknya yang pertama cari dulu. Jangan hanya langsung poin kedua, saya tak butuh ilmu. Nanti kalau butuh ilmu kapan mengamalkannya? Bukan begitu. Ulama-ulama dahulu itu mereka yang pertama terlebih dahulu, supaya ruh di dalam dada kita ini hidup. Maka dicarilah tempat-tempat ada majelis halaqah ilmu, baik 3 orang, 4 orang, 5 orang, masuk kita. Bila tidak dapati, maka engkau lebih baik diam untuk melakukan amalan ibadat sunat, baca Quran, salawat Nabi, tasbih, zikir. Maka kesemuaannya itu merupakan daripada adalah derajatnya orang abidin. Itu disebut dengan orang abidin. Abidin itu seorang hamba. Dan thariqatus sholihin, dan itulah cara-cara orang-orang soleh. Nah, cara orang soleh itu, dia nggak ada sempat untuk mencerita, dia tak sempat untuk mencari yang nggak bermanfaat, itu nggak mau dia. Bagus dia baca Quran, bagus dia menghafal Quran, bagus dia menghafal kitab, bagus dia menghafal hadis Nabi. Ya, bila dicarinya poin untuk menuntut ilmu itu tak ada, dia hafal Quran. Atau dia kembali mengulang pelajarannya tadi subuh itu. Itu dia kembali ulang sampai betul-betul dia mendapatkan manisnya ilmu yang dia kaji tadi pagi itu. Dia ulang lagi, sekali ulangnya, 2 kali tak dapat juga, 3 kali sampai masuk ke dalam lubuk hatinya, ke dalam sanubarinya. Itu ilmu. Maka itulah dia thariqatus sholihin, cara orang-orang yang soleh. Dan orang-orang yang demikian itu melakukan amalan tadi, masyghul dengan ibadat sunat, maka ini setengah daripada orang yang telah memperoleh kemenangan dunia, kemenangan juga untuk di akhirat. Dia mendapatkan itu. Dia udah mendapatkan bagian kemenangan, kesuksesan. Orang yang meraih dunia, orang yang meraih akhirat, udah dia dapatin itu. Kenapa dia sudah dapatin? Karena dia menyibukkan dirinya ibadat sunnah. Akan tetapi ketika seorang itu dia beribadat sunat, apakah tadi baca Quran, apakah tadi dia salat sunatnya, perkara-perkara dia zikirnya, salawat nabinya dan lain sebagainya, maka seorang hamba itu yang dia beramal amalan itu, hendaklah dia itu harus ikhlas. Nah, balik lagi ke ikhlas. Kalau dia sibuk beramalan amalan sunat, maka kalau amalan sunat ni ikhlas ni harus tinggi. Ikhlas harus tinggi. Tidak karena ini, tidak karena ini, karena Allah semata. Dia baca Quran karena Allah. Dia berzikir karena Allah. Dia berselawat Nabi karena Allah. Dan dia tidak mau yaitu mengucapkan, berzikir itu karena yang lain. Maka ditanamkan yaitu ikhlas. Kemudian janganlah dia itu riya. Nah, riya terhadap amalan, riya terhadap amalan-amalan sunnatnya dinampak-nampakkan ini riya. Hendaklah ini bagi orang-orang yang beramal, tinggalkan ini. Bagi orang yang menuntut ilmu, tinggalkan ini. Dan juga tinggalkan rasa ujub, bangga diri. Dia yang paling soleh, dia yang paling orang-orang yang abidin, dia yang paling tasawuf tinggi, salik yang tinggi. Ini tinggalkan rasa ujub, rasa ingin sum'ah. Sum'ah itu ingin mau didengar, mau didengar disebut-sebut namanya.
dan takabur juga ditinggalkan. Ini bagi orang. Mengapa? Karena Allah mengatakan langsung di Quran surat Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tiadalah aku perintahkan daripada mereka itu melainkan ibadat kepada Allah, artinya dengan penuh, dengan ikhlas. Dengan ikhlas, tulus karena Allah Ta'ala. Itu amalan yang kedua yang harus dilakukan seseorang. Di ujungnya dia harus dengan ikhlas. Ini kalau dia tidak dapat majelis ilmu yang bermanfaat. Bila dia tidak dapat, bila dia sudah dapat, dia harus menaikin itu. Tak dapat, dia berbuat amal. Itu yang kedua. Dan perkara yang tiga yang dilakukan oleh seseorang bila tidak ada, bila sudah dia melakukan salat sunat isyraq dan salat sunat duha itu, apa dia? Yang ketiga, bahwa masyghul engkau, menyibukkan diri engkau dengan menuntut akan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin, dan dengan berbuat akan sesuatu yang menyukakan hati orang mukmin, atau engkau berbuat sesuatu yang memudahkan dengan dia segala amal yang soleh. Cari itu ya. Apa tuh amal yang soleh? Seperti berkhidmat kepada fuqaha yang amilin. Satu. Berkhidmat itu apa? Membantu dakwahnya orang-orang faqih, orang-orang yang alim, yang mengamalkan amalannya, berkhidmat. Dan sufiah yang muhaqqiqin, sufiah, dan ahluddin, ahli agama, dan berkhidmat kepada guru-guru yang mursyidin, yang mursyid, yang berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan segala mereka itu, dan menyampaikan kehendak mereka itu, apa saja mereka butuhkan, cepat kerjakan, dikerjakan nanti. Menyampaikan kehendak mereka itu, keinginan mereka, guru-guru, dan memberi makan orang-orang yang beramal soleh, guru-guru yang mengajar, dan memberi pakaian, dan memberi pakai akan fuqara dan miskin, dan berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit, dan mengantarkan orang yang mati ke kubur bila ada. Jangan pula didoakan, oh enggak ada orang yang mati ini ya. Dan mengantarkan orang yang mati ke kubur, dan menolong segala orang yang kesusahan. Dan sekalian yang demikian itu terlebih afdal daripada ibadah sunat. Ini sangat jelas nih. Jadi kalau bila disampaikan, sampaikan seperti ini. Ini kitab yang ngomong. Mengapa? Karena sekalian yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadat yang muta'addi, yang menyukakan hati orang Islam. Jelas? Oke. Amalan yang ketiga, seorang itu dia telah, setelah dia beramal-amal menyibukkan dirinya untuk beribadah, zikir, baca Quran, salawat Nabi, ini adalah torikotnya orang yang soleh. Ini adalah orang-orang yang setengah mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat dengan ikhlas pula. Maka yang ketiga amalan seorang ini hendaklah dia, yaitu menyibukkan dirinya menyampaikan berbuat kebajikan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, dalam berbuat ibadah yang menyenangkan hati mereka. Muslimin, bagaimana kita cara menyenangkan hatinya? Mukminin, bagaimana cara menyenangkan hatinya? Maka berbuat kebajikan-kebajikan itu yang bagaimana?
yang sesuatu memudahkan segala amal soleh. Amalan-amalan soleh yang apa yang harus dikerjakan seorang itu pada perkara ketiga? Seperti berkhidmat kepada fuqaha. Berkhidmat itu apa? Membantu segala kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang faqih, yang paham. Orang yang faqih, yang paham lagi beramal kan itu. Satu. Ini ya, berkhidmat, melayani bagi orang-orang yang faqih. Itu amalan yang ketiga bagi orang yang ingin naik derajatnya. Yang kedua, dia cari berkhidmat kepada sufiah, muhakkikin. Sufi yang benar-benar gitu. Muhakkikin itu yang benar. Sufi yang muhakkikin itu kita berkhidmat. Kemudian ahluddin, ahli agama. Dia paham agama itu, mengerti dia agama. Tempat kita mengadu. Kemudian berkhidmat kepada guru-guru yang mursyid. Nah, guru-guru yang mursyid, yang mana mereka itu berulang-ulang mengajarkan. Kemudian menyampaikan kehendak mereka, apa kebutuhan guru-guru kita. Itu harus disampaikan, itu amalan itu. Kemudian kita memberi pakaian fakir miskin, berziarah kepada orang sakit, kemudian mengantarkan mayit ke kuburan, kemudian menolong orang kesusahan. Amalan-amalan yang disebutkan tadi itu adalah amalan yang terlebih baik daripada orang yang mengamalkan salat sunat tapi tidak pernah berkhidmat kepada guru, tidak pernah berkhidmat kepada fuqaha, tapi tidak pernah berkhidmat kepada ahli agama, tapi tidak pernah berkhidmat, tapi tidak pernah menolong orang-orang fakir miskin, tidak pernah mengantarkan orang ke kubur, tidak pernah menjenguk orang sakit berulang-ulang. Ini amalannya. Ada orang yang beramal siang malam, dia sholat sunatnya sampai bengkak kakinya. Maka ada orang hanya melayani gurunya, hanya melayani daripada majelis-majelis ilmu, maka itu amalan ibadahnya lebih afdal daripada sholat sunat. Maka itu perkara yang ketiga bagi seorang yang ingin betul-betul menjalani jalan akhirat. Amalan kebajikan kepada orang muslim dan mukminin. Tujuannya apa? Menyenangkan hati mereka itu, menyenangkan hati kaum muslimin dan menyenangkan hati kaum mukminin. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man asbaha yaumal jum'ati shaiman wa 'ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa sadaqatan faqad aujaba lahul jannah. Ya, perhatikan hadis Nabi dalam ini nih. Man asbaha yaumal jum'ati shaiman wa 'ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa sadaqatan faqad aujaba lahul jannah. Kata Nabi, barang siapa berpagi-pagi pada hari Jumat itu puasa dan ziarah ia kepada orang sakit dan hadir ia akan jenazah dan memberi sedekah ia akan satu sedekah, maka sungguhnya wajib atasnya syurga. Kalau dia cari amalan itu, makanya di amalan Jumat itu cari amalan yang terbaik. Amalan menyenangi hati, ya, bersedekah, tapi pagi-pagi, ya, bukan siang. Karena hadis Nabi ini ada asbaha. Makna asbah subuh. Berarti setelah subuh dia langsung menyenangkan, bersedekah, berikan apa-apa saja. Mengantarkan, menjenguk orang sakit, bersedekah, satu sedekah, aujabalahul jannah. Maka wajiblah atasnya mendapatkan surga. Kalau sudah wajib itu dah haknya itu surga, kata Nabi. Haknya itu surga.
Ini amalan orang thariqatun shalihin. Orang yang beramalkan amalan demikian. Ya, itu Jumat. Tapi pagi. Dia bersedekah. Dia hadir dalam jenazah. Maka sungguhlah wajib baginya syurga itu tadi. Dah, itu perkara yang ketiga yang harus kita, yang sebaiknya seorang itu beramal. Nanti silakan buat simpulan, buat poin-poinnya, buat rujukannya Imam Al-Ghazali, kemudian dicatat kesimpulan 4 perkara. Setelah itu pahamkan, kalau dapat dibawa kemana-mana, kalau tidak ditempelkan di dinding rumah. Setiap kali hendak mau berkaca, nampak itu, oh saya kok ini mau bersedekah lagi, ini amalannya. Karena tidak dapat menuntut ilmu, menuntut ilmu tak dapat, ya, maka amalan ini sedekah, amalan ini berziarah, amalan ini mengunjung orang sakit. Nah, cuman itu saja, itu lebih baik daripada orang yang salat sunat, supaya mudah. Jangan sampai nanti sudah pelajaran yang jauh, ini udah lupa. Bagus sisihkan 4 perkara, rujukan di mana kesimpulannya. Bila kita simpulkan, kita akan mendapatkan hidayah. Diletakkan itu. Apa saja amalan di luar daripada salat sunat dan salat sunat isyraq. Salat sunat isyraq dan salat sunat duha. Apa dia? 4 perkara. 1, 2, 3, 4. Nah, ini simpulkan aja. Tidak usah panjang. Pertama ini baca Quran, dah simpulannya. Yang ketiga, yang keempat, bahwa tidak kuasa engkau atas yang demikian itu. Andai kata kamu tidak mampu juga, bahwa tidak kuasa engkau atas yang demikian itu, tetapi masyghul engkau dengan hajatmu, sibukkan dirimu dengan keperluanmu. Apa hajatmu itu, keperluanmu? Karena berusaha atas belanja dirimu, mencari kerja, mencari nafkah. Itu yang keempat. Nah, ini level yang ke bawah lah kan. Karena berusaha atas belanja dirimu atau belanja istrimu, padahal sejahtera segala muslimin, selamat segala muslimin daripada segala kejahatanmu. Dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu. Dengan engkau mencari nafkah, selamatlah daripada perkataan orang-orang terhadapmu. Selamat, ya, selamat lidahmu, mereka itu daripada lidahmu. Artinya, kalau dia nggak ada pekerjaan kan menceritakan orang saja. Tapi kalau dia sudah bekerja, nggak sempat lagi dan ceritakan orang. Nah, itu artinya selamat sejahtera mereka itu daripada lidahmu bercerita. Maka lebih baik bekerja, cari aktivitas. Ya, mengulang boleh, baca Quran boleh, atau yang seperti yang keempat ini apa? Dia cari nafkah dirinya, istrinya, itu cari. Tujuannya menyelamatkan kaum muslimin supaya tidak diceritakan, menggibahkan. Dan tanganmu dan sejahtera agamamu, selamat agamamu, karena engkau tidak berbuat maksiat. Maka engkau dapati dengan yang demikian itu, andai kata kamu bisa melakukan itu, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang maksiat itu, engkau mencari nafkah saja, maka itu derajat ashabul yamin. Nah, maka termasuk mereka itu golongan ashabul yamin namanya itu. Ya. Dia cuma mencari nafkah istrinya, menafkah dirinya, cari hajatnya, menyelamatkan dirinya supaya tidak bermaksiat, anggota tubuhnya supaya tidak bermaksiat. Maka derajat yang demikian disebut dengan ashabul yamin. Ashabul yamin. Dan ini tersebut di dalam Al-Quran. Tersebut di dalam firman Allah Ta'ala. Mana bunyinya? Mana dia? فَأَمَّا
من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Di dalam surat Al-Insyiqaq. Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Orang-orang yang bekerja, cari nafkah, rezeki untuk dirinya, keluarganya, tujuan untuk meninggalkan daripada perkara menyelamatkan dirinya daripada maksiat, tujuannya untuk supaya dia tidak menceritakan orang, dia sibuk dengan aktivitas itu, maka derajatnya seperti orang yang ashabul yamin. Maka dia seperti ashabul yamin di dalam Quran itu, seperti Al-Quran. Apa katanya? Adapun orang yang diberi akan dia suratannya dengan tangan kanannya, maka lagi dihisapkan akan dia hisap yang sedikit. Ya, buku catatannya ini di kanan, berarti itu tanda hisapnya sedikit. Dan berbalik ia kepada ahlinya itu, padahal ia suka cita. Pulang kepada keluarganya dia senang hatinya. Dan inilah sekurang-kurang martabat orang yang mendirikan agama Islam. Tingkatan yang rendah mendirikan agama Islam sekurang-kurangnya inilah. Tidak menceritakan orang, tidak mencari-cari aib orang, tidak beramal-amalan yang merusak daripada amalnya. Dia lebih baik bekerja, dia lebih baik mencari yang menyelamatkan dirinya daripada merusak amalnya. Ini tingkatan rendah di bawahnya. Tapi kalau dia nomor pertama, itu lebih tinggi. Dia cari ilmu. Sampai jam 12 siang itu dia tugas cari ilmu yang bermanfaat. Itu level tinggi. Level kedua, beramal aja beramal. Itu thariqat sholihin. Yang ketiga, maka dia disebut dia lebih baik daripada orang ibadah sunat. Yang keempat, level ke bawah. Amalan tak ada, zikir tidak ada, tapi dia bekerja saja. Dia menyampaikan hajatnya supaya dia tidak mencari-cari aib-aib kaum muslimin. Orang mukmin terutama hati-hati. Bila orang itu orang yang beriman kita cari aib-aibnya, itu racun. Lebih lagi ulama, lebih-lebih lagi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang alim, dicari aibnya, itu akan balik lagi kepada orang yang menceritakan itu tadi. Baik, itulah dia 4 perkara yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Di luar sholat sunat itu tadi, carilah amalan-amalan. Buat muzakarah, pengulangan kembali. Ajak kawannya daripada tidak ada pekerjaan. Mutolaah sendiri, buat kesimpulan. Ya, datangin kepada saudara, ayo kita mengulang, kita muzakarah. Ya, itu ada teman saya, mereka bila ada satu permasalahan, dia cari teman. Saya cari teman-teman apa? Teman muzakarah. Tak ada teman. Antum kan sudah pintar. Itu apa? Pintar, tapi kalau tidak ada pernah muzakarah, gak akan pintar-pintar. Tak akan paham-paham ilmu. Makanya sering-sering muzakarah tentang ilmu. Tentang membahas itu lagi, supaya hidup. Ya. Muzakarah, diskusi tentang ilmu itu. Itulah dia 4 perkara bagi seorang yang sudah mengamalkan. Buat perinciannya, buat kesimpulannya, kemudian untuk mengingat diri kita, tulis. Simpulkan, kalau dapat pakai kertas yang besar, panjang, buat besar-besar. Ini ada peringatan. Amalan apa lagi ya? Ini belum. Cari ilmu. Amalan apa lagi? Baca Quran kayaknya belum. Ini, itu tingkatan amalan tinggi. Sikit lagi.
Adapun martabat yang ke bawah daripada ini, martabat di bawah yang paling ini, siapa dia? Martabat ashabus shimal. Ashabus shimal ini kiri. Kalau tadi kanan, berarti isapnya sedikit. Ya itulah orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Ini ashabus shimal. Kenapa? Karena mereka itu masgul menyibukkan dirinya akan sesuatu yang menggugurkan akan agamanya. Menggugurkan akan agama mereka itu. Wal iyazu billah. Berlindung kita kepada Allah. Membuang-buang waktu. Membuang-buang daripada manfaat dunia akhirat dibuangnya. Jadi dia dipermainkan oleh syaitan. Maka dia disebut golongan ashabus shimal. Bisa nanti baca di dalam surat Al-Insyiqaq nanti. Ayat berikutnya. Atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Ini orang suka menyakitin hati orang, suka memberikan kejahatan hamba Allah. Ini orang nanti golongannya ashabus shimal. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan dalam dunia dan di dalam akhirat. Seyogyanya, sebaiknya engkau jauhi akan martabat yang khusran ini. Martabat yang rugi. Khusran itu rugi artinya. Maka jauhilah itu. Itulah dia Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama beramal, amalkan perkara-perkara ini. Bila tidak mampu yang pertama, yang kedua. Bila tidak mampu yang kedua, yang ketiga. Bila tidak mampu yang ketiga, yang keempat. Yang berikutnya dijauhkan. Setidak-tidaknya adalah yang keempat, menyelamatkan lisan supaya tidak mencederakan amal kita, mencederakan hati orang, terluka hati orang. Lebih lagi orang itu beriman, itu jangan sampai rugi amalan kita, rugi sedekah kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, kita supaya menjadi orang yang terjatun abidin, yaitu tariqatus salihin. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali daripada pelajaran kita berikutnya. Kita akan memasuki kepada yaitu amalan-amalan berikutnya. Selesai dari mulai sebelum subuh amalan, sampai setelah subuh, sampai menjelang yaitu zuhur. Selesai sudah amalan apa saja, silahkan buat perincian amalan daripada subuh sampai zuhur. InsyaAllah besok kita akan melanjutkan amalan-amalan zuhur apa saja. Zuhur menjelang asar itu tadi. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya, semoga kita dapat mengamalkan amalan-amalan ini. Jangan hanya sekedar kita membaca pada kali ini, coba untuk berusaha untuk amal. Setidaknya 4 perkara inilah kita coba. Atau mungkin disisihkan dulu kesimpulannya. Setelah itu poin-poin mudah kita amalannya. Bila tidak, maka coba untuk mengamalkan. Mengulang dulu, baru nanti kesimpulan. Bisa jadi, atau kita tanya, ya, saya tanya satu-satu, tapi tak mungkin lah. Ya. Tanya satu-satu, Pak, Ibu ada ngamalin ini? Ada amalkan ini? Abang ini. Nabi begitu. Nabi tanya dia kepada sahabat-sahabat. Ada yang sudah melihat orang sakit? Ada yang hari ini baca Quran? Ada yang hari ini mengantar orang? Gitu Nabi ditanyanya. Karena dia sayang kepada sahabat-sahabatnya. Nah, sayang. Itulah Nabi SAW. Jadi oleh karena itu setidaknya 4 perkara ini. Nah, kalau saya tanya nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu, udah ada beramal ini? Belum, lupa. Nah, akhirnya nanti akan jadi kepribadian sendiri sajalah. Ya, kalau ini majelis santri saya khusus, saya suruh. Tak ada cerita bekerja begini, tidak harus. Dia itu baca Quran. Ini pekerjaan apa? Enggak ada pekerjaan. Oh, saya cari nafkah. Ini pekerjaan apa? Nah, kalau dapat bisa ada yang mengingatkan, itulah gunanya. Jadi ketika ada yang mengingatkan seperti ini, maka itu menunjukkan bahwasannya kita suruh beramal dengan amalan yang baik-baik itu. Jadi kalau bila ada yang Anda mengunjungi orang sakit, ya kan, ajak. Mana nih? Ini salah satu amalan thariqatul sholihin, ashabul yamin. Ini merupakan amalan-amalan. Baik, itu saja pekerjaan kita, amalan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.